Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyratu asya tasmiyah. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu. Utawi pira-pira sunai wudu iku asyaratun, iku asyratu asya'a 10 pira-pira suci-suci. Iku asyratu asya'a 10 pira-pira suci-suci. Rupane atas niyatu maca bismillah. Rupane atas niyatu maca bismillah. Wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro. Wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kafaini. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kafaini. Manjingaken al-ina'a ing wadah banyu. Al-ina'a ing wadah banyu. Wal madmadatu lan kekemu. Wal madmadatu lan kekemu. Wal istimsyaku lan nyesep banyu maring irung. Wal istimsyaku lan nyesep banyu maring irung. Terus kesunahane wudu niku nggih watah, termasuk setunggale tasmiyah di maca bismillah. Makanya ini berarti lek wudu maca bismillah kados ini. Tentunya baca bismillah, bacaan ini berarti kan melafalkan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat niat, dan niat berarti kan yang jero hati ya. Dan maca itu berarti melafalkan, dan melafalkan itu tentunya melafalkan bismillah, melafalkan mungkin ayat-ayat Quran itu kan tidak boleh sembarangan tempat. Misal di dalam judi kan berarti konteks membaca bismillah ini ya pas di tempat khusus wudu atau tempat sing juga mencing juga, mandi juga, virat juga boten. Tapi di tempat wudu. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air. Terus apa yo sadurunge napa jenenge, kalau semisal airnya itu anjuran, apakah ya tetap ada kesunahan? Ya tetap ada. Membasuh
kedua telapak tangan itu disunahkan adalah dikarenakan ketika nanti belum dibasuh terus membawa sesuatu mungkin najis, maka menghindarkan itu dari tempat wudhu atau tempat air. Makanya membasuhnya itu sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudhu, misal jede. Kalau ini yo wadah rongkola ya tetap mawon, artinya menghindarkan hal-hal yang mungkin bisa merusak air atau mungkin bisa menjadikan air najis dan seterusnya. Selanjutnya berkumur serta istimsak. Berkumur dan istimsak itu juga disunahkan. Ini juga prakteknya bisa secara atau dirobel, digabung. Misal sampai mandek toyo niku satu disedot dibuat kumur, satu langsung istimsak disedot, itu bisa. Jadi satu praktek ambil air terus langsung dimasukkan ke mulut sekaligus disedot. Itu bisa praktek yang seperti itu. Atau kalau tidak bisa ya cukup ya harus bergantian. Satu untuk berkumur, ambil lagi untuk istimsak. Lah yang potong banyu akeh lah, penggabungan berkumur dengan istimsak itu untuk bagi orang yang memang airnya sedikit. Kan kita juga dilarang untuk berisrof atau berlebih-lebihan menggunakan pakai banyune mawon dan gawe sakarepe dhewe, jangan, ya seperlunya mawon. Makanya ketika ada airnya hanya sedikit, cara menggabungkan biar tetap ada kesunahan ya oleh kamu ya oleh istimsak itu dengan cara digabungkan. Jadi satu kali ambilan air untuk berkumur sekaligus istimsak. Wa masku jami'i roksi lan musab sekabehane sirah. Wa masku jami'i roksi lan musab sekabehane sirah. Lan musab sekabehane sirah. Wa maskul udhunaini lan musab kuping loro. Wa maskul udhunaini lan musab kuping loro. Zahirihima rupane jabane udhunaini. Zahirihima rupane jabane udhunaini. Wa batinihima lan jerone udhunaini. Wa batinihima lan jerone udhunaini bimain kelawan banyu jadi den kang anyar. Bimain kelawan banyu jadi den kang anyar. Jadi den kang anyar. Selanjutnya mengusap seluruh kepala. Jadi kalau kemarin fardunya itu adalah dengan mengusap sebagian kepala, fardu. Tapi kalau kesunahannya yaitu dengan mengusap seluruh. Caranya seperti kemarin yang kita praktekkan itu.
kedua tangan dicelupkan atau dicelupkan ke air atau di pancuran untuk itu mengambil air, terus jempol ini untuk cara prakteknya, jempol itu yang kanan diletakkan di kuping kanan, jempol kiri diletakkan di kuping kiri. Terus dengan diusap begini. Arahnya adalah dari depan ke belakang. Jadi mengambil air ini untuk bisa mengusap seluruh kepala. Niki dua jempol kanan diberikan ke jempol di kuping kanan, jempol kiri dikasih ke jempol kiri, terus dijalankan niki jari-jari niki seret ke belakang. Niku untuk prakteknya. Ora kok terus banyu digerujuk nggih mboten, niku jenenge basuh. Jadi mengusap niku namung pokoknya sekiranya terkena air mawon, mboten sampai mengalir. Niku praktek membasuh ke seluruh kepala. Selanjutnya adalah mengusap kedua telinga baik dohir ataupun batin. Dohir jelas mriki nggih. Batin niku maksudnya ora kok terus digerujukne jero terus klub-klub terus ditokne ngene mboten. Ya batin niku maksudnya jero niki nggih. Mriki tok niki ora kok terus sampai dhuwur mboten. Terus dohir nggih niki berarti. Sing jabane niki gedhong lho, apa istilahnya gedhong ini. Tapi kok enten embel-embel bimain jadidin dengan air yang baru niku napa? Karena sebelum mengusap kedua telinga itu kan mengusap sebagian kepala kan, dan sebagian kepala atau seluruh bagian kepala diusap. Setelah itu kan baru mengusap telinga, niku kan runtutane. Lah kalau tidak digarisbawahi dengan air yang baru, maka bisa saja air yang dari kepala tadi niku netes bisa netes hanya dengan itu tok, yang sehingga niku tidak pas. Makanya embel-embel dengan air yang baru, mengambil lagi air untuk mengusap telinga, bukan air dari hasil mengusap kepala. Semisal di bablas ini harus mengambil air yang baru malih. Orang terus sisa air dari atau sekalian air dari mengusap kepala digunakan untuk mengusap telinga boten. Jadi harus mengambil air yang baru. Makanya ada kata-kata bimain jadi. Wa tahlilun niyati lan nyela-nyelani jenggot. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Al-kasati kang ketel. Al-kasati kang ketel. Jadi sampai enten fa'e mboten. Mboten enten. Ya Allah, kafsa mboten. Lagi kaf sak terus tak makutom tadi. Al-kasati kang ketel. Wa takhlilu asabi'il yadaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani
piro-piro driji tangan loro lan nyela-nyelani piro-piro driji tangan loro lan nyela-nyelani piro-piro driji tangan loro wari jelaini lan sikil loro wari jelaini lan sikil loro wari jelaini lan sikil loro watak dimul lan dinginaken anggota tengen watak dimul lan dinginaken anggota tengen lan dinginaken anggota tengen alal yusra ngereaken ing atase anggota kang kiwa alal yusra ngereaken ing atase anggota kang kiwa ngereaken anggota kang kiwa wa taharatu lan sesuci wa taharatu lan sesuci salasan kelawan telung ambalan salasan kelawan telung ambalan salasan kelawan telung ambalan sing terakhir wal muwaladulan nuli-nuli wal muwaladulan nuli-nuli. Selanjutnya kesunahannya lagi adalah niku tahlilul lihyah al-kasah. Jadi len duwe jenggot sing kandel niku disela-selani air kandel sampai kandel niku batusane nopo semisal dijak omong-omongan semisal omongan-omongan karo tiyang diaran kandel itu berarti wong sing dijak omong-omongan itu gak bisa melihat kulit daripada dalamnya jenggot niku baru kan terus misal sampean jagoan karo wong sepuh ngoten jenggote ruyuk ngoten. Nah ini cara semisal sampean kok napa jenenge gak melihat kulitnya itu berarti diarani kandel. Lah lek kandel ngeten iki cukup dengan disela-selani. Jadi ngambil air terus di sela-selani tidak harus semuanya terbang terus sampai ke nopo jenenge ke dalam kulit, tidak harus sampai ke dalam kulit. Selanjutnya juga adalah niku driji lempitan yang ada di sela-sela jari-jari. Sela-sela jari-jari itu juga harus dibasuh. Sunahnya adalah dengan dibasuh. Jadi di sela-sela. Makanya kan ngeten. Cuma syukur napa jenenge? Syukur njukur tok terus gak dimenut nih. Tangan itu kan kemarin membasuh tangan itu adalah termasuk juga fardunya wudu. Maka untuk lebih amannya jari-jari ini gak disela-selani agar lebih amannya maka dengan cara di sela-selani biar bisa sampai ke dalam
kulit. Engko lek mek njukuk tok ya lek ning kene gak kebasuh piye jajal. Makanya disela-selani. Terus nanti ketika kan kadang jenenge lengo niku kadang nggih pas bar mangan gorengan ngoten. Niku lek nyelempit teng mriki ngoten. Nggih, tanpa disela-selani bisa jadi itu ndak akan terbasuh. Yang sehingga dengan disela-selani kan mungkin bisa hilang. Nah niki njagani sing ngoten-ngoten niku. Tidak hanya apa namanya jari-jari tangan, tapi juga jari-jari kaki. Makanya ada yang menggunakan teori drijine niki nggih, jentikan niki damel nguwek saka ngesor mulai jari kelingking sing kiwa semisal dicudhiki. Napa jenenge berjalan mulai dari kelingking kaki kiri untuk ke kanan dengan dari bawah, orang dari atas, dari bawah lek kangelan yo nggih kiwa. Makanya dimonten. Makanya ada juga untuk mempermudahkan itu di masjid-masjid besar itu tempat wudunya itu mesti ada. Kadang kalau ada nih apa istilahnya kayak kursi, cuman itu sanes kursi dibuat lebih ada tempat duduknya yang sehingga dia dengan leluasa untuk wudhu, untuk mempraktekkan yang seperti itu. Para pengguna ya karena kita juga dorongan musola itu kan ya terkendala dengan tempat duduk itu ya nek piro kan, makanya ya harus ekstra untuk bisa memenuhi kesunahan daripada wudhu luang. Dan juga tentunya juga untuk tidak tergesa-gesa. Nah ini pentingnya. Nah tergesa-gesanya kenapa? Ya kemudian faktor mungkin mepet waktu sholat. Nah ini kalau belum mepet waktu sholat kan kita masih bisa ada waktu yang lumayan untuk bisa berwudhu. Selanjutnya mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ini pun sudah menjadi apa istilahnya rutinitas, sudah menjadi ritual tetap daripada syariat Islam. Kanan itu harus lebih dulu daripada kiri untuk melakukan opo mawon. Kecuali sampeyan cebok niku ya juga tangan kanan harus dengan pakai, ya tidak harus sebenarnya, tapi kan akan lebih baiknya dengan tangan kiri. Selanjutnya adalah taslis atau dengan 3 kali. Jadi 3 kali itu bukan sebuah kewajiban atau bukan fardu wudhu, dan 3 kali itu bukan fardunya tapi hanya kesunahan, yang sehingga kita adanya air cuma sedikit taslis agar supaya apa namanya airnya mencukupi. Bahkan dulu pernah dipraktekkan oleh salah satu ulama Yaman itu, hanya dengan 1 botol aqua itu bisa digunakan untuk berwudu sampai sak monten niku. Jadi ora kotor sampai sak jeding entek separuh nggih wudu awak ya gak. Hanya dengan sebotol sebanyak sebotol aqua niku. Berarti nggih botol aqua mboten nggih ukurannya sak monten niku mawon saged buat untuk wudu. Ternyata demikian. Niku saking cara istilahnya saking cermate. Jadi tidak harus berlebih-lebihan.
Yang terakhir adalah mualah. Kalau mualah itu continue, jadi secara langsung, mulai dari cara semisal membasuh wajah ngono kok ora kok terus leren dhisik rokokan, terus mbasuh tangan, bar tangan leren dhisik sedotane mbasuh boten. Walaupun toh sebenarnya selama air wudhu itu belum kering di tempat cuaca yang sedengan ngeten niki, mboten terlalu panas ya mboten terlalu wadem, niku mboten masalah. Cara sampeyan kok wudhu membasuh wajah leren ngaten mawon mboten napa-napa, selama ini tidak kering atau belum kering. Lek wis kering berarti yo harus diulangi lagi dari awal. Dan niku maksudnya mualah iku aja sampai napa mualah itu terus menerus niku wau. Ora dadak leren sik anu rokokan sak sedotan, basuh yang lain sak sedotan, mboten. Niku mualah niku sah-sah saja, sing kados sing dipraktekne wau, basuh wajah leren, terus basuh liyane leren, basuh liyane, pokoknya selama itu belum kering dan di dalam daerah yang memang tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Kalau terlalu panas sak menit mawon wis garing semisal. Lek sederhana niki mungkin garingnya ya 5 menit lah semisal. Utawa sing paling dingin kok kesuwen. Jadi mergo saking ademe 10 menit urung garing-garing semisal ngoten. Tapi lah terus nyapo dadak orang dang-dang wudhu terus niki dadak ngono ki lho terus nyapo kan ya. Nggih, niku kesunan-kesunan yang ada di dalam ibadah wudhu, yang sehingga salah satu cara nggih, ada seorang ulama mengatakan salah satu cara sholat itu bisa khusyuk, mendapatkan sholat yang khusyuk itu dimulai tidak dari sholatnya, tapi dimulai dari wudhu. Wudhu sampai nanti sholat itu jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar yang berhubungan dengan sholat. Sik wudhu sik, wae nek kancane bal-balan tak bal-balan sik, sing penting aku wis wudhu, engko bal-balan sholat. Lho wis ra bakalan oleh khusyuk niku. Sing enek kok sumu iki. Ngoten niku. Jadi agar supaya bisa khusyuk ada cara menurut sebagian ulama nih, metodenya dengan itu harus dimulai dari wudhunya itu. Dari wudhu itu sudah menghadirkan hati ini untuk konsentrasi. Terus setelah wudhu ya juga terus melakukan kegiatan sing ndak ada hubungan dengan sholat. Ngoten. Itu metode agar sholatnya bisa khusyuk. Faslun ayat faslun wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasinna laqana bil ilmi wa sahilana tumqatlik wa ansur alaina min husay bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.